Hai semua, masih bersama saya. Nah, di video kali ini saya pengen membahas dua parfum yang dirilis di awal 2021 ini, tapi yang ternyata kurang cocok di kulit saya atau dengan selera saya. Ya, apa aja itu? Nah, yang pertama yaitu Flanker dari Jean Paul Gaultier Label. Nah, yang ini di 2021 ini label mengeluarkan label Le Parfum. Bedanya apa dan kenapa kurang cocok dengan saya? Nah, kalau saya membahas label klasik yang namanya Vanilla Oriental ya, atau bisa lebih tepatnya Fruity Vanilla, karena aroma vanilla, sweet vanilla dengan perpaduan buah pear ya. Di situ saya cuma punya 30 ml waktu itu, yang paling kecil. Dan menurut saya suka aroma label klasik, tapi agak kurang, projeksinya kurang di kulit saya. Jadi setiap saya pakai label klasik itu, saya pakainya nyemprotnya banyak-banyak. Karena menurut saya manisnya itu yang bikin mendem di kulit saya. Jadi kurang project. Oleh karena itu semprotnya mesti banyak-banyak, dan oleh karena itu karena punya 30 ml aja cepat habis. Oleh karena itu juga setelah saya dengar di 2021 ini label mengeluarkan koleksi Le Parfum atau versi Le Parfumnya, saya tadinya berpikir wah mungkin ini lebih oke di kulit saya ya, lebih sedikit lebih bagus dari label klasik. Jadi karena memang saya selalu hampir tidak punya waktu untuk ke toko, saya selalu blind buy belinya, hanya berdasarkan not-notnya aja, dan ternyata agak kurang cocok. Kurang cocoknya kenapa? Masuk dulu deh ke ininya ya, kemasannya. Kemasannya sama seperti dengan label klasik atau mungkin juga Skandal atau So Skandal, yaitu pakai kaleng ya seperti ini. Saya punya 100 ml. Kalau dibuka suka takut jatuh botolnya. Itu nilai minusnya ya. Kalau kalian kurang hati-hati pas diputer gitu kalengnya, takut jatuh. Karena memang nggak terlalu nggak terlalu ini banget packaging botolnya dengan tatakannya ya. Suka lepas, gampang lepas. Nah, walaupun aromanya kurang cocok seperti yang saya bilang tadi, tapi untuk botolnya lihat, ini cakep banget. Sama seperti yang label klasik, botolnya cakep. Tapi menurut saya, ini juga masing-masing selera sih ya. Tapi menurut saya ini lebih oke. Saya lebih suka ini karena lebih misterius aja gitu kesannya. Karena warnanya lebih gelap ya. Ini kayak warna hitam di bagian dada, habis itu makin menurun ke pinggang, ke paha, itu makin terang. Warna merah gelap kayak di label klasik, tapi sisi hitam, sisi gelapnya ini yang membuat saya suka botolnya, kelihatan misterius. Nah, untuk aromanya, kalau saya lihat not-notnya yang ketara yang disebutkan itu simple, cuma 3. Kalau kalian dengar pasti wah ini sesuatu yang gurmang. Almond, vanilla, tongkebin. 3 aroma itu pasti dalam benak kalian sama dengan benak saya sebelum beli parfum ini. Wah, ini bakalan sesuatu yang suka, bakalan parfum yang gurmang. Yang klasik aja udah gurmang, vanilla dengan sentuhan pear. Ini vanilla dengan tongkebin ya, dengan sedikit almond di opening note. Tapi ada tapinya. Setelah saya coba, dia itu pas disemprot awal-awalnya kerasa beberapa saat, beberapa detik aja. Wah, ini kok saya lepas sih. Ininya yang harus dilepas. Beberapa detik pas nyemprot, ada kerasa sedikit manis. Ini enak. Tapi beberapa detik kemudian kayak udah nggak ada apa-apa. Jadi ini sifat almondnya sedikit tipis, kerasa wangi almond, tapi setelah itu biasa aja.
nggak ada kerasa wangi-wangi apa gitu ya, wangi-wangi fruity apa gitu, enggak. Di sini sifat almondnya seperti itu. Jadi kayak saya nggak pakai apa-apa gitu. Cuman detik-detik pertama nyemprot parfum label Le Parfum ini yang kerasa manis-manis. Tapi setelah itu datar. Wangi almondnya datar. Harus nunggu beberapa menit, mungkin sekitar 3 menitan, 5 menitan baru udah mulai muncul wangi vanilanya. Dan di sini wangi vanilanya pun juga wangi vanila yang menurut saya B aja, nggak terlalu sweet gimana ya, sweet vanila gitu, enggak. Terus di dry down-nya wangi vanilanya ini dicampur dengan tonka bean yang seharusnya enak, tapi entah kenapa label Le Parfum ini menurut saya ada sesuatu yang kurang greget, kurang gourmand, pokoknya ada sesuatu yang kurang. Kayak kita masak itu ngasih bumbu, cuman kurang bumbunya, jadi datar gitu, biasa aja gitu, ada sesuatu yang kurang enak. Ini sama vanilanya kurang sweet, walaupun saya nggak berharapkan sweet yang cloying atau gimana, sweet banget, sweet yang kayak gula gimana, enggak. Tapi menurut saya ini tetap kurang sweet vanilanya. Tonka bean-nya juga kurang gitu loh. Kalau almond oke lah ya, memang almond dasarnya seperti itu. Apalagi ada almond yang pakai almond pahit ya. Di sini pakai almond biasa. Jadi memang sifatnya seperti itu, saya paham. Tapi ya itu tadi, kalau udah masuk middle note dan dry down, itu ada sesuatu yang kurang greget di parfum ini. Jadi kurang puas. Apalagi ini sama aja menurut saya kayak label klasik, dia itu nggak terlalu project ya, ini lebih ke arah kulit ya. So sayang sekali karena saya berharap bahwa label Le Parfum ini sedikit lebih baik daripada yang label klasik. Jadi kalau kalian memang suka label klasik, kalau memang cocok dengan kulit kalian, cocok dengan selera kalian, kayaknya nggak perlu, secara jujur kayaknya nggak perlu coba label Le Parfum ini, atau nggak perlu beli, nggak perlu punya. Tapi kalau kalian mau coba-coba, silahkan ya. Apalagi penggemar vanilla, tonka bean, silahkan coba ini. Tapi kalau udah memang punya label klasik dan suka banget, mendingan gak usah beli, sayang karena memang agak jauh wanginya ya. So itu aja. Tapi kalau memang kalian penggemar atau suka koleksi botol-botol parfum yang unik, yang cakep gitu ya, ini sih memang patut dibeli untuk botolnya, karena memang bagus. Apalagi saya sarankan mendingan beli yang paling besar seperti ini yang saya punya 100 ml, karena memang saya waktu itu punya yang label klasik yang 30 ml itu, walaupun cute, lucu, kecil, tapi tetap aja kalau yang lebih besar itu lebih enak dilihatnya, dan apalagi kalau dipegang itu lebih mantap. Oke. Nah itu yang label Le Parfum dari Jean Paul Gaultier yang menurut saya flanker yang tidak perlu. Nah kali ini yang kedua yaitu dari Paco Rabanne. Ini juga flanker juga, flankernya Olympia. Nah yang keluar di 2021 ini yaitu Olympia Blossom. Packaging luarnya seperti ini ya, kayak gambar motif bunga-bunga, sama apa namanya, tepat dengan nama parfumnya, Blossom ya. Blossom kayak apa sih artinya, bunga-bungaan gitu ya, jadi cocok dengan motifnya. Nah alasan saya beli Olympia Blossom ini karena waktu itu saya pernah punya Olympia klasik, dan itu menurut saya walaupun enak, itu terlalu versatile ya, aroma vanilla yang salty, terlalu skin scent menurut saya, terlalu biasa aja. Jadi saya berpikir mungkin dengan campuran bunga-bungaan dia itu aromanya lebih keluar. Nah, dan juga alasan saya beli Olympia Blossom ini juga karena
botolnya itu cakep menurut saya. Ini dia. Untuk packaging secara keseluruhan sama dengan Olympia, entah itu yang klasik, yang legend, atau aqua ya. Tapi untuk Blossom ini seperti packaging luarnya, dia itu ada motif bunganya. Bunga dan daun. Sebenarnya motifnya itu di belakang. Gambarnya itu di belakang. Tapi karena transparan, dia itu jadi terrefleksi dari depan. Cakep kan? Tapi ya itu tadi seperti yang saya bilang di awal video, kedua parfum ini termasuk Olympia Blossom ini kurang cocok di kulit saya atau di selera saya. Nah, menurut saya Olympia Blossom ini berbeda dengan Olympia klasik. Dilihat dari fragrantika, dia itu opening note-nya ada damask rose, pink pepper, terus middle note-nya pear, blackcurrant, sorbet. Sorbet itu kayak es krim yang ringan ya, es krim parut gitu. Terus base note-nya vanilla, garam. Nah, vanilla garam ini kayak di klasik. Terus ada kasmiran dan patchouli. Tapi kalau pakai Olympia Blossom ini, dia openingnya saya suka. Openingnya pink pepper ya. Makanya sesuatu yang agak sedikit nyelekit di hidung. Pink pepper, udah kecium aroma pear segar, dan blackcurrant. Di sini mawarnya malah kecium di middle note. Tapi di awal penyemprotan dia itu lebih ke arah pearnya, buah-buahannya. Pear, blackcurrant, dan pink pepper tadi yang sedikit nyelekit. Ini saya suka. Di openingnya yang fruity segar saya suka. Udah masuk ke middle note, mawarnya baru muncul. Terus di dry down-nya nanti yaitu tadi vanilla, tapi yang vanilla ringan, dan garamnya pun ya aroma salty yang ada di Olympia Classic itu agak sedikit berbeda, lebih salty, lebih asin di yang klasik dibanding yang di Olympia Blossom ini. Dan patchouli-nya juga di sini kecium, cuman yaitu ini sama versatilnya sama dengan yang klasik. Jadi aroma vanilla yang gak terlalu tebal dengan sedikit sentuhan mawar ya, sedikit sentuhan mawar dan juga patchouli, tapi tetap lebih versatile atau sama-sama versatile dengan Olympia Classic. Saya tadinya berpikir di sini aroma blossomnya, aroma bunga-bungaannya, atau mungkin juga aroma buah-buahnya tadi lebih tebal, lebih kencang dibanding aroma salty vanilla yang ada di klasik ya. Tapi ternyata di sini semua note-note-nya itu sama versatilnya, sama ringannya. Ini bukan parfum yang jelek, tapi ya tidak sesuai dengan harapan saya aja ya, jadi saya tetap kecewa. Saya berpikir ini sama aja dengan yang klasik, sama-sama parfum versatile. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka aroma versatile ya, yang skin scent sama dengan Olympia Classic. Tapi kalau kalian bosan dengan aroma salty vanilla di Olympia Classic, bisa kalian coba Olympia Blossom ini karena dia ada sentuhan pearnya, sedikit blackcurrant, dan aroma mawar. Itu yang saya deteksi. Juga sedikit patchouli ya. Enak tapi ya itu tadi, kalau misalnya lebih tebal, projectionnya lebih oke, saya bakalan suka. Tapi ini sesuatu yang versatile ya, yang kalau saya pakai parfum-parfum sejenis ini kalau misalnya weekend aja, di rumah aja ya. Tapi ini nggak bisa saya pakai untuk sehari-hari, beraktivitas sehari-hari, karena buat saya ini terlalu ringan. So, saya cuma mau menganjurkan kalian, buat kalian yang memang suka dengan Olympia Classic ya, Olympia ya,
Olympia klasik, bisa kalian coba yang Blossom ini. Menarik buat kalian. Tapi kalau buat saya sih, seharusnya saya nggak mesti beli yang Olympia Blossom ini. Seharusnya mungkin saya perlu coba yang versi intensnya. Ya mungkin itu lebih cocok di hidung saya, di selera saya. Mungkin itu lebih tebal. I don't know. Mungkin juga buat kalian yang udah coba atau memang punya Olympia Intense atau versi intensnya, bisa kalian kasih saran gimana ya di kolom komentar, apakah itu memang lebih tebal atau memang itu mungkin lebih cocok untuk selera saya ya. Bisa kalian komen ya, karena memang so far Olympia yang saya coba hanya yang klasik dan yang Blossom ini, dan dua-duanya nggak begitu masuk selera saya. Kalau yang Legend atau yang Aqua atau yang Intense itu belum pernah saya coba. Jadi buat kalian yang memang udah pernah coba atau memang punya yang Intense atau yang Blossom atau yang Legend, kalau itu aromanya lebih kuat ya, lebih tebal, bisa kalian saranin ke saya. Oke? So, begini aja. Jadi intinya 2 parfum yang saya beli di awal tahun 2021 ini, yaitu Jean Paul Gaultier label Le Parfum dan Olympia Blossom dari Paco Rabanne ini nggak cocok untuk selera saya, nggak cocok untuk di kulit saya ya, karena memang keduanya ringan, versatile. Oke? Tapi kalau memang kalian memang penggemar aroma parfum seperti ini, bisa kalian coba. So, begini aja. Semoga kalian puas. See you on my next review. Bye-bye.